Yun Che mengarahkan pandangannya ke mata indah Lan Sueruo. Kakak senior, kamu sangat cantik dan lembut, namun kamu bisa memasak dengan sangat baik juga. Aku ingin tahu pria mana yang cukup beruntung akan mendapatkan bantuanmu di masa depan. Ahem, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan pria yang sudah menikah, yang juga lebih muda darimu? Lan Sueruo memberinya tatapan tak berdaya. Jika kamu berani menggoda kakak perempuanmu lagi, aku tidak akan membuatkanmu makanan lagi di masa depan. Dengan kata lain, selama aku tidak menggodamu, apakah kakak senior akan sering membuatkanku makanan di masa depan? Ucap Yun Che dengan ekspresi terkejut dan tersenyum. Itu tergantung pada kinerja kamu. Ucap Lan Sueruo dengan ringan tersenyum. Dalam kelembutannya, dia tanpa sadar mengeluarkan sedikit pesona femininnya. Dia mengeluarkan satu set pakaian sutra putih bersih dari cincin spasialnya, dan meletakkannya di depan Yun Che. Ini adalah seragam latihan yang aku buat untukmu sebelumnya, itu seharusnya cocok dengan bentuk tubuhmu. Seragam pelatihan ini mengalami penanganan khusus, tidak hanya memungkinkan gerakan yang nyaman, tetapi juga memiliki tingkat kemampuan defensif tertentu terhadap serangan. Kenakan ini untuk pertandinganmu dengan Murong Yi nanti. Ketika Yun Che mengambil seragam, dia tidak segera memakainya. Sebaliknya, dia dengan ringan mengendus aroma pada pakaian. Meski samar, aromanya familiar, karena aromanya sangat lembut dan menyentuh di tubuh Lan Sueruo. Dia tersenyum dan berkata, apakah kakak senior secara pribadi membuatkan seragam pelatihan ini untukku? Bibir Lan Sueruo bergerak, dan kulit seputih salju memperlihatkan sedikit rona merah. Dia menghindari tatapannya saat dia berkata, ini pertama kalinya aku membuatkan pakaian untuk pria, jadi, aku tidak begitu yakin apakah itu cocok untukmu, bagaimanapun, cobalah. Setelah mengatakan itu, Lan Sueruo berbalik menghadapnya. Melihat punggung Lan Sueruo, Yun Che mulai sedikit tersenyum dan perasaan hangat melonjak di hatinya. Dengan kecepatan tercepatnya, dia melepas pakaian yang dia kenakan, dan berganti ke seragam pelatihan yang dibuat sendiri oleh Lan Sueruo. Kakak senior, aku sudah selesai berganti pakaian. Ucap Yun Che dengan ringan. Lan Sueruo berbalik menghadapnya, dan ketika dia melihat Yun Che yang berganti pakaian menjadi seragam pelatihan putih, kilau aneh tiba-tiba muncul di mata indahnya. Dia telah melihat banyak sekali pria tampan, dan hatinya tidak pernah tergerak oleh penampilan mereka, tetapi ketika dia melihat Yun Che saat ini, pandangannya tiba-tiba kabur, dan jantungnya berdebar tak menentu. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya sedikit ke samping, dan dengan sedikit bingung, dia berkata, ini pas, dan terlihat sangat bagus. Yun Che mengangkat lengannya, dengan ringan mencium aroma di lengan baju, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah satu set pakaian yang dibuat secara pribadi oleh kakak senior. Aku pasti akan menghargainya dengan baik. Terima kasih kakak senior. Lalu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Ucap Lan Sueruo kelopak matanya sedikit melengkung, dan bertanya dengan sedikit canggung. Baiklah, biarkan aku berpikir. Ucap Yun Che mengangkat kepalanya, dan berpikir keras. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum misterius dan berkata, kakak senior, tutup matamu dulu. Kelopak mata indah Lan Sueruo berkedip, dan kemudian, dengan patuh menutup sambil menunggu ucapan terima kasih dari Yun Che. Dia menduga Yun Che akan memberinya kejutan. Para gadis, tidak peduli kepribadian mereka, akan selalu menantikan hal-hal seperti kejutan tanpa henti. Dia baru saja memejamkan mata dan merasakan aroma pria yang dikenalnya tiba-tiba mendekat. Lalu setelah itu, sepasang lengan tiba-tiba melingkari pinggangnya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dalam sekejap, bibirnya telah dicium, dan aroma kental seorang pria keluar dari bawah hidungnya. Lan Sueruo langsung membuka matanya lebar-lebar. Tubuh lembutnya tiba-tiba menegang saat pikirannya benar-benar kosong. Kemudian setelah itu, dia secara naluriah meronta, dan suara rengekan yang mirip dengan suara hewan kecil yang terluka keluar dari mulutnya. Tapi Yun Che memeluknya erat-erat, dan perjuangannya yang lemah pada dasarnya tidak cukup untuk melepaskan diri dari pelukannya. Sentuhan hangat di bibirnya semakin terasa, dan aroma pria yang berada begitu dekat dengannya sangat menarik hati sanubarinya hingga membuat jantungnya berdebar tak menentu. Kekuatan di tubuhnya perlahan menghilang, perjuangannya menjadi semakin lemah. Sebelum tangan kecilnya yang terangkat hendak jatuh ke dada Yun Che, tangan itu dengan lembut terkulai ke bawah, tubuhnya menegang, dan dia tidak lagi berani bergerak. Akhirnya matanya perlahan mulai terpejam. Reaksi Lan Sueruo juga menyebabkan kegugupan di hati Yun Che menghilang, dan sedikit senyuman muncul di sudut bibirnya.
Dia tidak lagi puas dengan kontak sederhana di antara bibir mereka. Dia mulai dengan rakus menghisap bibirnya yang halus seperti kelopak. Tindakan agresif invasif ini menyebabkan Lan Sueruo bernapas tidak menentu, dan detak jantungnya menjadi semakin panik. Dia, yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam hal ini, pada dasarnya tidak yakin bagaimana cara mempertahankan diri dari serangannya. Lidah Yunce yang panjang dengan mudah melewati rangkaian giginya yang ringan seperti batu giok hingga akhirnya menyentuh lidah ungu lembutnya. Tubuh Lan Sueruo bergetar seolah seluruh tubuhnya tersengat listrik. Untaian tipis air liur beraroma memasuki mulut Yunce, dan rasanya sangat manis, menggodanya untuk meminta lebih banyak lagi. Kedua tangannya memegang erat pinggangnya saat dia merambah ke setiap sudut mulutnya. Lan Sueruo sedikit membuka matanya. Penglihatannya kabur, dan napasnya berat. Di bawah gerak maju Yunce yang semakin agresif, dia menjulurkan lehernya yang halus ke atas. Dari retas bawah sadarnya sampai respon tenang bawah sadarnya, udara panas yang dia hirup mendarat di wajah Yunce. Suhu tubuhnya mulai meningkat, dan tanpa sadar, lengan rampingnya juga dengan erat melilit tubuh Yunce. Namun salah satu tangan Yunce diam-diam meninggalkan pinggang rampingnya, dan dengan nakal mendarat di payudara halus Lan Sueruo yang menjulang tinggi. Meraih bola kelembutan itu, dia mulai menggosokkannya dengan lembut ke pakaiannya yang tidak terlalu tebal. Stimulasi yang kuat menyebabkan tubuh Lan Sueruo menjadi kaku. Mata indahnya melebar saat dia tiba-tiba mengeluarkan erangan pendek. Tubuhnya langsung lepas dari pelukan Yunce dengan panik, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi bagian tubuhnya yang telah dilanggar. Matanya berkabut, ekspresinya memerah, dan rambutnya sedikit berantakan saat dia terengah-engah. Kakak senior, aku pikiran Yunce juga langsung sedikit jernih, menyadari bahwa dia telah melanggarnya terlalu tiba-tiba. Kamu, ucap Lan Sueruo menggigit bibirnya, dan tidak berani menatap Yunce. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak mampu menahan rasa panik di dalam hatinya. Dia awalnya ingin menceramahi Yunce, tapi saat dia mulai berbicara, situasi yang mirip dengan situasi antara gadis yang kesal dan kekasihnya sendiri menyebabkan seluruh wajahnya memerah. Seolah ingin lepas dari dilemanya, dia berlari keluar kamar. Kakak senior, tunggu aku. Teriak Yunce buru-buru mengejarnya dan menangkap tangan kecil Lan Sueruo. Lan Sueruo secara naluriah mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan pria itu memeganginya. Kepalanya terjatuh dan terkulai. Dia tidak berani menatap matanya sepanjang waktu. Pada saat ini, di istana-istana dalam Blue Wind, banyak kerumunan orang yang padat dengan panggung di pusatnya. Perhatian mereka terfokus di panggung. Mereka menunggu kedatangan karakter utama hari ini. Hari ini adalah tanggal pertarungan Yunce dan Murong Yi. Namun, karakter utama di hati para murid istana luar ini pastinya bukanlah Yunce, melainkan Murong Yi. Mayoritas murid yang hadir hari ini datang untuk melihat sekilas kehebatan anggun murid istana dalam. Adapun Yunce, dia selalu ada di mulut mereka sebagai bahan tertawaan selama 3 bulan terakhir. Lihat, itu kepala istana Qin. Kepala istana Qin telah tiba. Kerumunan itu berpisah, dan sekelompok orang perlahan berjalan mendekat. Pria parubaya terkemuka mengenakan jubah ungu. Dia memiliki penampilan yang baik hati dan damai, dan dia berjalan membawa aura yang menimbulkan rasa kagum di hati seseorang. Dia adalah wakil kepala istana Blue Wind Mendalam, Qin Wushang. Di sebelahnya adalah Qin Wuyu, yang tersenyum tipis dan mengikuti di belakang mereka ada beberapa tetua, serta instruktur istana luar. Qin Wushang dan rekan-rekannya duduk di sebuah paviliun tidak jauh dari panggung, menatap dengan acuh tak acuh ke panggung yang kosong. Semua murid secara tidak sadar mundur, tatapan mereka yang memandang ke paviliun dipenuhi dengan rasa hormat. Murong Yi ada di sini. Di bawah tatapan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi kegembiraan, Murong Yi akhirnya muncul. Di sisinya, ada seorang pria berpakaian serba putih yang mengikuti dari bahu ke bahu. Fitur wajah pria itu tampan namun feminin, matanya sipit dan tatapannya tidak disiplin dan dingin. Lihatlah orang di sebelah Murong Yi. Itu Feng Baiyi, yang berada di peringkat 36 di peringkat Heavenly Profound. Wow, peringkat 36. Jeritan para murid istana luar tiba-tiba meningkat. Kedatangan Murong Yi dan Feng Baiyi telah menyebabkan murid-murid istana luar di alun-alun yang penuh sesak menjadi gempar. Murong Yi melirik arena dan mengerang dengan dingin. Yunce itu masih belum datang. Di sampingnya, Murong Yi mencibir, mungkin dia terlalu takut untuk muncul.
Tepat setelah Murong Ye mengucapkan kata-kata itu, ledakan keributan tiba-tiba datang dari kerumunan di kejauhan. Feng Baiyi menyipitkan matanya, dan mulai tertawa dengan sangat mengejek, dia benar-benar muncul. Yun Ce mengenakan satu set pakaian latihan berwarna putih. Dia tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengan Murong Yi. Namun, selain karena tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya, karena kebisingan penonton, dan dia juga berjalan dengan tidak menonjolkan diri, butuh waktu lama bagi penonton untuk mengenalinya. Hanya setelah dia menerobos kerumunan dengan susah payah ke tengah alun-alun dan berjalan ke atas panggung tanpa rasa mendesak, barulah pandangan penonton akhirnya beralih ke arahnya. Yun Ce berdiri di atas arena. Garis pandangnya menyapu area di bawah dan segera melihat Qin Wuxiang dan Qin Wuyu di paviliun tidak jauh dari sana. Setelah berhenti sejenak di paviliun, pandangannya tertuju pada sudut biasa-biasa saja di belakang kerumunan. Lan Suero berdiri di sana dengan tenang, dia memandang dengan penuh kekhawatiran dan kegugupan. Saat mata mereka bertemu, Lan Suero pertama-tama tersenyum tipis, lalu mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan tersipu sambil menundukkan kepalanya dengan tenang. Bahkan sampai sekarang, pikirannya masih dalam keadaan kacau. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa, meskipun dia diperlakukan seperti itu dan dianiaya olehnya, dia sebenarnya tidak merasakan satupun tanda penolakan yang seharusnya dia rasakan. Tingkat kedua dari Profound Realm sejati. Ucap Murong Yi melirik Yun Ce dan segera melihat tingkat kekuatannya saat ini. Apa? Tingkat kedua dari alam Profound sejati? Itu tidak mungkin. Dia baru berada di alam Profound yang baru lahir 3 bulan lalu. Kata Murong Ye dengan mata terbuka lebar. Feng Baiyi tersenyum. Dia berkata, belalang yang sedikit lebih gemuk tetaplah belalang, jika saudara Murong ingin meremukkannya sampai mati, kelingkingnya saja sudah lebih dari cukup. Namun, jika aku jadi kamu, sebelum aku benar-benar menginjaknya sampai mati, aku akan bermain sepuasnya. Perlu kalian ketahui, bahwa tidak banyak belalang di dunia ini yang cukup bodoh untuk menyerahkan dirinya untuk dianiaya. Aku akan membuatnya mengingat hari ini seumur hidupnya. Ucap Murong Yi dengan dingin mendengus. Tiba-tiba, dia menendang tanah di bawahnya dengan kakinya, dan tubuhnya membubung ke langit seperti burung besar. Setelah melompati jarak lebih dari 100 meter, dia mendarat dengan mantap di arena dan berdiri tepat di depan Yun Ce. Di atas panggung, Murong Yi dan Yun Ce berdiri saling berhadapan. Murong Yi memiliki perawakan tegap, kulit kecoklatan, dan otot-ototnya yang terbuka mengepal. Hanya dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia penuh dengan kekuatan ledakan. Di sisi lain, Yun Ce bertubuh ramping dan halus, kulitnya lembut dan murni, bahkan tanpa sedikit pun rasa agresif. Bahkan memanggilnya laki-laki cantik pun bersikap rendah hati, dia bisa dibilang setengah perempuan. Qin Wuyu terbang dan mendarat di tepi panggung. Kemunculannya menyebabkan seluruh alun-alun segera menjadi sunyi. Semua murid yang berdiri di sekeliling panggung menahan napas, mereka sedang menunggu adegan yang akan datang. Waktunya sudah tiba, kalian berdua bisa mulai sekarang. Ucap Qin Wuyu berkata datar dengan bermartabat. Namun, perlu diingat bahwa ini tidak lebih dari pertarungan dan bukan pertarungan sampai mati. Anda tidak boleh membunuh lawan Anda. Jika tidak, Anda akan dihukum berat. Baiklah, mulai. Setelah suara Qin Wuyu memudar, Murong Yi masih memasang ekspresi acuh tak acuh yang sama. Untuk melawan seseorang yang hanya memiliki kekuatan di alam Profound sejati tingkat kedua, dia telah memutuskan bahwa dia tidak perlu serius. Dia melirik Yun Ce dan mencibir, Yun Ce, apakah kamu sudah selesai berpikir tentang bagaimana kamu ingin dibunuh? Itu adalah sesuatu yang harus aku tanyakan padamu. Ucap Yun Ce juga memberikan cibiran menghina yang sama. Keluarkan senjatamu. Apa? Senjata? Ucap Murong Yi tertawa keras, melawanmu, apakah aku perlu menggunakan senjata? Begitu kan? Sudut mulut Yun Ce terangkat. Dia menyapukan pergelangan tangannya tanpa rasa mendesak. Karena itu masalahnya, aku juga tidak perlu menggunakan senjataku. Aku harap kamu masih bisa tertawa nanti. Ucap Yun Ce mencibir. Bocah sombong. Hari ini, aku akan memberitahumu perbedaan antara langit dan bumi. Ucap Murong Yi marah dengan kata-kata Yun Ce. Dia merasa seolah-olah seekor tikus kecil sedang sombong di hadapan seekor singa. Dia mengulurkan tangannya ke arah Yun Ce, dan berkata dengan nada mencemooh, ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menghiburku. Dengan identitas Murong Yi, dia jelas tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Yun Ce di depan banyak orang.
Yun Ce juga berhenti bicara. Kedua kakinya menendang tanah, mencapai batas absolut kecepatannya dalam sekejap. Bayangan kabur terbang ke arah Murong Yi, dan sebuah pukulan langsung menghantam dada Murong Yi. Yun Ce jelas mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan itu. Dia tidak menahan apapun, dan tidak memberikan ruang untuk serangan lanjutan. Yang juga berarti bahwa serangannya ini benar-benar merupakan pukulan telak. Seorang petarung di alam profound sejati tingkat kedua menyerang seorang petarung di alam profound sejati tingkat ke-9 secara langsung. Semua murid istana luar yang menyaksikan konfrontasi itu hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Jika Yun Ce menggunakan keterampilan gerakannya, dia mungkin benar-benar bisa memblokir satu atau dua serangan. Tapi dia benar-benar bentrok sejak awal, dia secara aktif mencari kematian. Idiot, ucap Murong Yi tertawa dingin. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan besar dari alam profound sejati tingkat ke-9 dilepaskan, menghasilkan hembusan energi yang sangat besar dalam sekejap. Dia dengan kejam menabrak dada Yun Ce, dan membisikkan kata-kata berhati dingin, berbaringlah di tanah dan menangislah untukku. Tinju kanan Yun Ce langsung bertabrakan dengan semburan energi mendalam milik Murong Yi dan 3 dentuman tumpul yang terus-menerus bergema. Seolah-olah itu adalah balon yang diledakkan dengan paksa, semburan energi besar milik Murong Yi tersebar dari tabrakan tersebut. Namun serangan Yun Ce tidak melemah sedikit pun dan tinju kanannya kini hanya berjarak 5 kaki dari dada Murong Yi. Apa? Gumam Murong Yi sangat terkejut. Tubuhnya secara naluriah mundur, dan semua kekuatan dalam tubuhnya, dengan kecepatan tercepat, terkonsentrasi pada kedua lengannya yang menghalangi bagian depan dadanya. Tinju kanan Yun Ce bertabrakan dengan lengan kanan Murong Yi. Dalam sekejap, semburan energi yang sangat besar meledak pada titik tabrakan, membuat keduanya saling menjauh. Yun Ce terbang mundur sejauh 15 kaki, dan menjaga keseimbangannya. Lalu, dia dengan santai mengayunkan lengan kanannya. Adapun Murong Yi, dia mundur 3 langkah, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa melakukan gerakan apapun. Sepasang matanya menatap Yun Ce dan seluruh wajahnya menjadi sangat merah. Pada saat ini, seluruh aula hening. Semua murid benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Dalam duel dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak, ketika pertarungan pertama mereka sebenarnya adalah tabrakan langsung menggunakan kekuatan yang sangat besar, mereka awalnya mengira Yun Ce akan kalah telak dalam sekejap, dan bahkan menderita luka berat. Tapi, keduanya terlihat berimbang. Di paviliun, wajah Qin Wuxiang menunjukkan ekspresi terkejut, dan perlahan, itu berubah menjadi senyuman. Meskipun Yun Ce terbang mundur sejauh 15 kaki sementara Murong Yi hanya didorong mundur 3 langkah, tidak ada perubahan apapun pada ekspresi Yun Ce, dan suasana yang memancar dari tubuhnya tetap tenang seperti biasanya. Sedangkan untuk Murong Yi, lengan kanannya jelas sedikit gemetar, dan kelima jarinya yang terulur menunjukkan sedikit mati rasa. Rupanya, tangannya langsung mati rasa akibat benturan antara tangannya dan tinju Yun Ce sebelumnya. Ekspresinya bahkan lebih jelek untuk dilihat. Murong Yi, kenapa kamu tidak tertawa lagi? Ucap Yun Ce mencibir. Sensasi mati rasa di tangan kanan Murong Yi akhirnya sedikit mereda. Dengan wajah cemberut dia berkata, apakah menurutmu, karena kamu mampu menerima salah satu seranganku, kemenangan ada di genggamanmu? Lelucon yang luar biasa. Sebelumnya, aku bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatanku. Di mataku, kamu masih seekor tikus kecil yang menggelikan. Matilah. Tubuh Murong Yi bergetar, dan energinya dilepaskan tanpa hambatan apapun. Semua otot di tubuhnya membesar, tulangnya retak, dan di bawah kakinya, angin kencang tiba-tiba berputar, dan dia menyerang Yun Ce dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuh Murong Yi menjadi bayangan yang melaju kencang. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam setengah detik, dia sudah menyerang tepat di depan Yun Ce. Lalu tiba-tiba, sosok bayangannya melintas. Dia langsung memiringkan target serangannya dari depan Yun Ce ke sisi Yun Ce, dengan keras menabrak tulang rusuk Yun Ce dengan sikunya. Para murid yang melihatnya berteriak kaget karena perubahan seketika itu. Dengan kecepatan yang begitu mengejutkan, sudah sulit bagi orang untuk langsung bereaksi, tapi dia masih berhasil mengubah postur tubuhnya dengan cepat. Saat menggunakan skill gerakan misterius yang dalam ini, lawan tidak mungkin bereaksi sama sekali. Namun di saat berikutnya, apa yang dilihat semua orang menyebabkan mereka menahan napas. Kecepatan reaksi Yun Ce cepat, jauh lebih cepat dari perkiraan semua orang. Dia sepertinya meluruskan lengan kirinya,
menghalangi sisi tubuhnya, dan dengan demikian bertabrakan dengan siku Murong Yi. Dalam penyebaran riak energi yang dalam, suara samar tulang yang retak bergema. Meskipun Murong Yi terkejut karena serangannya benar-benar diblokir, dia sekali lagi menunjukkan senyuman dingin. Sebuah pukulan menggunakan kekuatan penuhnya, jadi bagaimana jika dia memblokirnya? Satu-satunya hasil yang akan terjadi selanjutnya, adalah lengan lawannya patah, seluruh tubuhnya terluka parah karena aliran energinya yang sangat kuat, dan terlempar sambil muntah seteguk darah. Tapi, senyuman dinginnya hanya bertahan sesaat saat wajahnya menjadi kaku. Pasalnya, hentakan yang ia rasakan setelah sikunya bertabrakan dengan lengan Yun Ce begitu dahsyat hingga seluruh pembuluh darah dan organ di tubuhnya menggeliat sejenak. Lantai di bawah kaki Yun Ce sebagian besar retak dan kedua kakinya juga tenggelam jauh ke dalam tanah tapi dia tidak terdorong mundur bahkan satu langkah pun. Dia benar-benar memblokir serangan itu sepenuhnya dan secara menyeluruh. Bagaimana ini mungkin? Gumam Murong Yi, seluruh tubuhnya menegang, pupil matanya berkontraksi dan gemetar hebat. Murong Yi melolong liar di dalam hatinya. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekuatan penuhnya sebenarnya telah sepenuhnya diblokir oleh seseorang yang berada di alam profound sejati tingkat kedua. Dia meraung keras dan tubuhnya dengan cepat berbalik ke sisi yang berlawanan. Dengan tangan kirinya terangkat terlebih dahulu, serangan berkekuatan penuh lainnya menyerang Yun Ce. Serangan ini, sekali lagi diblokir sepenuhnya oleh Yun Ce, dan bahkan tidak berhasil mendorongnya mundur setengah langkah. Murong Yi menjadi gelisah. Dengan wajah serius, dia menghentakkan kakinya dan mengaktifkan skill gerakannya yang mendalam hingga batasnya. Kedua tinju, siku, bahu, lutut, dan kakinya semuanya dalam posisi menyerang. Dia memasukkan energi dalam yang mengamuk ke setiap bagian tubuhnya dan dengan kejam menyerang Yun Ce. Serangan dahsyat yang jatuh seperti badai dahsyat itu menimbulkan badai angin yang tak henti-hentinya di atas panggung yang menderu tak henti-hentinya. Ekspresi Yun Ce setenang air. Dia menangani semua serangan Murong Yi dengan tenang. Kapanpun pukulan keduanya bertabrakan, selalu diiringi dengan ledakan yang menggelegar. Panggung di bawah mereka sudah lama hancur berkeping-keping, bahkan lebih banyak lagi retakan yang masih terbentuk dan menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan semua murid yang melihatnya, sudah benar-benar tercengang. Bahkan para tetua dan instruktur yang menonton dari paviliun pun memiliki wajah yang sangat terkejut. Mengenai apakah Murong Yi menggunakan kekuatan penuhnya, mereka dapat melihatnya dengan sangat jelas. Namun hasil seperti ini membuat mereka menatap dalam waktu yang sangat lama dengan lidah terikat. Perbedaan antara 7 tingkat kekuatan dalam di alam profound sejati tidak diragukan lagi besar, tetapi dengan jiwa jahat dan pedang berat yang dibawa oleh teknik hukum pembantaian, perbedaannya telah dibuat, bahkan sangat jauh bahwa itu telah terlampaui. Lusinan serangan bertenaga penuhnya bahkan tidak mampu menyusahkan Yun Ce. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diprediksi oleh Murong Yi. Pikirannya menjadi semakin hiruk-pikuk. Tiba-tiba, dia meraung keras dan tombak perak dengan panjang sekitar 7 kaki melintasi tangan Murong Yi, yang langsung menusuk ke arah Yun Ce. Adik Yun, hati-hati. Di depan kerumunan, Lan Sueruo, yang telah mengamati situasi di atas ring tiba-tiba berseru dengan gugup. Tusukan tombaknya yang tiba-tiba sangatlah cepat. Bahkan Yun Ce tidak menyangka bahwa Murong Yi, sebagai murid istana dalam, akan menggunakan cara tercela seperti itu di depan orang banyak. Namun meski terkejut, dia tidak panik karena tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Bayangan patah bintang dewa. Dalam serangan kilat sepersekian detik itu, Yun Ce langsung melintasi tubuhnya dan menghindari serangan yang tidak mungkin bisa dihindari hanya dengan hembusan nafas. Tombak dingin Murong Yi menusuk ke dalam bayangan hantu, namun bayangan itu tiba-tiba tersapu. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tombak perak dan berputar menjadi badai angin tombak yang menakutkan. Tubuh Yun Ce terkunci rapat di dalam bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Matilah, naga biru mengaduk laut, ucap Murong Yi, ekspresinya menunjukkan kebiadaban yang menakutkan, dan raungannya yang meledak-ledak bergema di antara penonton. Ini adalah salah satu jurus terakhir Murong Yi. Dia tidak hanya menggunakan senjatanya untuk memulai serangan diam-diam, dia bahkan menggunakan gerakan terakhir segera setelahnya. Ini buruk, gumam Qin Wuyu berteriak cemas, dan dia berdiri dengan ekspresi terkejut. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan dia ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Dan sebagai juri, dia juga tidak diperbolehkan turun tangan.
Yun Ce baru saja mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintangnya sehingga dia bahkan tidak mendapatkan pijakan yang tepat sebelum langsung terjebak dalam bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menghindarinya. Tanpa pilihan lain, dia menggeram sambil mencurahkan seluruh energi dalam untuk melindungi seluruh tubuhnya. Bayangan tombak Murong Yi dengan kejam menyerang tubuh Yun Ce dan suara keras, seolah-olah gunung runtuh, bergema. Lapisan pelindung energi mendalam Yun Ce langsung tersebar oleh serangan itu dan dia terkena pukulan di tulang rusuknya. Darah segar muncrat keluar dan tubuhnya juga terlempar karena kekuatan yang luar biasa. Dia terbang sejauh beberapa ratus meter, dan jatuh dengan keras di sisi arena. Penonton saat itu berteriak kaget. Memalukan, gumam Qin Wuxiang, yang kulitnya tenang tanpa riak, berdiri dengan marah. Dia membanting tangannya ke meja batu di sampingnya dan meja batu itu hancur dalam sekejap. Adik Yun, ucap Lan Sueruo memucat karena ketakutan. Saat Yun Ce terlempar sambil memuntahkan darah, dia merasa jantungnya ditusuk dengan kejam dengan pisau, dan tercekik karena rasa sakit. Dia menghembuskan napas dengan susah payah, dan saat dia hendak berlari ke arah Yun Ce tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia tiba-tiba melihat Yun Ce, yang berada di sudut arena, benar-benar bangun dengan lancar. Keributan di luar arena tiba-tiba berhenti. Setiap bola mata menonjol terbuka lebar. Senyum jahat Murong Yi juga benar-benar kaku. Bahkan ekspresi Qin Wuyu dan Qin Wuxiang dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu, ucap Murong Yi pupilnya membesar. Melihat Yun Ce di depannya yang sekali lagi berdiri, tangan kanannya, yang memegang tombak panjang, bergetar tak terkendali. Yun Ce perlahan mengangkat kedua tangannya. Cahaya hitam melintas di antara tangannya, dan pedang berat muncul di genggamannya. Setelah pergelangan tangan Yun Ce tenggelam, ia jatuh ke tanah dengan suara keras. Setelah suara keras, arena di bawah kaki Yun Ce segera ambruk. Tekanan yang berat dan mendominasi menyebabkan semua orang tercekik. Qin Wuxiang sangat terkejut setelah menyaksikan Yun Ce berdiri tepat setelah menerima pukulan dari tombak naga biru mengaduk laut milik Murong Yi. Tetapi melihat pedang berat digenggam di tangan Yun Ce, hatinya beberapa kali lebih terkejut. Karena dialah yang paling jelas tentang apa yang tersirat dalam perasaan ini. Untuk melepaskan aura mendominasi dari pedang berat, yang telah diam selama beberapa ratus tahun terakhir, seolah-olah seekor harimau ganas telah sepenuhnya terbangun. Mungkinkah dia benar-benar dapat sepenuhnya mengendalikan pedang seberat itu? Pedang seberat 1950 kg. Dengan kekuatan luar biasa di alam profound sejati tingkat kedua, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, ekspresi Yun Ce benar-benar tenang, dan itu tampak seperti selain bekas luka di punggung bawahnya, tidak ada rintangan besar lainnya. Murong Yi, awalnya aku menantangmu hanya untuk menggunakanmu sebagai bentuk tekanan dan untuk menguji kemampuanku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dengan statusmu sebagai murid Istana Dalam, kamu ternyata begitu hina dan pengecut. Membuang mukamu hanya demi kemenangan. Karena memang begitu, aku juga tidak punya alasan untuk bersikap sopan lagi. Ucap Yun Ce berkata dengan dingin. Hahaha. Murong Yi mulai tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya sangat kering dan membosankan. Dia kemudian berkata dengan wajah muram, Yun Ce, kamu memang sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi kamu masih jauh dari layak menjadi lawanku. Segera, aku akan membiarkanmu memahami kekuatan puncak alam profound sejati. Sebaliknya, pedang di tanganmu, apakah kamu benar-benar dapat menggunakannya? Hahaha. Di tengah tawa liarnya, Murong Yi tiba-tiba berteriak keras dan energi dalam di tubuhnya terhempas ke depan dengan ganas seperti gelombang yang bergelombang. Energi dalam yang kental mengedarkan permukaan tubuhnya seperti gelombang dan melilit seluruh tubuhnya. Udara di sekitarnya langsung menjadi kacau dan menimbulkan gelombang riak. Energi dalam yang dilepaskan secara paksa melonjak secara substansial, dan seluruh tubuh Murong Yi terangkat ke udara. Dengan suara gemuruh, tombak perak di tangannya menusuk Yun Ce dengan cepat seperti kilat, dan setiap kali tombak panjang itu ditusukkan ke depan, ia meninggalkan serangkaian bayangan tombak. Dalam sekejap mata, segudang bayangan tombak menyebar secara horizontal di langit seperti badai besar yang mematikan dan menyelimuti Yun Ce, menutup semua kemungkinan rute pelariannya. Setiap bayangan tombak mengeluarkan cahaya dingin yang menakjubkan dan masing-masing memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus batu besar. Setelah teknik ini dirilis, semua instruktur dan tetua yang hadir mengungkapkan ekspresi penuh keterkejutan. Teknik terkuat dari seni tombak naga biru, bayangan naga api penyucian. Dia benar-benar berhasil menguasainya.
Sekarang dia telah melepaskan jurus ini, mustahil bagi Yun Ce untuk menang, setidaknya selusin lubang akan menusuk tubuhnya. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya dan tanpa rasa takut melihat jebakan bayangan tombak yang tak terhindarkan yang memenuhi langit. Saat bayangan tombak jatuh dari langit di tengah jeritan orang yang tak terhitung jumlahnya, mata Yun Ce bersinar dan tiba-tiba mengangkat pedang berat yang ada di tangannya. Pedang berat membentuk busur hitam pekat dan menghantam bayangan tombak yang memenuhi langit. Tubuh pedang besar itu bertabrakan dengan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, suara penghancuran yang sangat padat terdengar. Bayangan tombak yang memenuhi langit meledak dan pecah seperti pecahan kaca yang rapuh. Dalam sepersekian detik, bayangan tombak yang dihasilkan oleh Murong Yi dengan seluruh energinya yang dalam, tersapu bersih seperti dedaunan yang tertiup angin kencang. Pada akhirnya, pedang berat mengeluarkan suara siulan yang mirip dengan angin badai. Dan menghujani tombak perak yang ada di tangan Murong Yi dengan keras. Suara serangan yang sangat memekakkan telinga terdengar. Tombak perak di tangan Murong Yi seketika berubah menjadi bentuk bulan purnama, lalu langsung patah dengan bunyi gedebuk. Kekuatan luar biasa, yang belum menyebar, merusak jaringan antara ibu jari dan jari telunjuk Murong Yi dalam getarannya. Di tengah jeritan darah yang mengental, tombak perak yang patah itu terbang dari tangannya dan terbang dalam jarak yang sangat jauh sebelum mendarat di pinggiran kerumunan besar. Pedang berat milik Yun Ce, juga telah diangkat dari kiri bawah ke kanan atas pada saat ini, menyelesaikan setengah busur sempurna. Pada saat yang sama, area di bawah panggung yang dia hadapi tiba-tiba meledak menjadi kekacauan. Di bawah hantaman keras yang dibawa oleh pedang berat itu, kerumunan yang berada hingga 10 kaki dari panggung semuanya merasa seolah-olah ada palu berat yang dihantamkan ke dada mereka. Mayoritas orang yang hadir langsung terlempar ke belakang, mengubah kerumunan besar menjadi tumpukan orang yang kacau balau. Kekuatan pedang ini, yang hanya berasal dari satu serangan dari seorang praktisi tingkat kedua dari alam profound sejati, benar-benar mengejutkan. Murong Yi, yang tertahan di udara, akhirnya mendarat di tanah. Duduk di sana sambil lumpuh di tempat dengan mata yang menatap kosong, nampaknya dia tidak percaya bahwa semua yang telah terjadi adalah kenyataan. Dia telah menghabiskan 2 tahun untuk memahami serangan pasti mematikan ini dan itu selalu menjadi pilihan terakhirnya yang sangat tersembunyi dan kartu truf. Tapi ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya hari ini, itu telah dikalahkan sepenuhnya hanya dengan satu serangan dari lawan. Bahkan tombak kesayangannya telah patah, seolah-olah dia sedang dalam mimpi buruk. Yun Ce, aku akan membunuhmu, teriak Murong Yi tiba-tiba meraung dan melompat dengan tiba-tiba. Seolah-olah dia sudah gila, dia mengulurkan tangannya untuk meraih leher Yun Ce. Murong Yi menghabiskan sebagian besar energinya dan menggunakan bayangan naga api penyucian sekali lagi. Saat ini, paling banyak dia hanya bisa memanfaatkan sekitar 70% kekuatannya pada kondisi puncaknya. Berbeda dengan Yun Ce yang tenang dan memegang pedang berat di tangannya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan Yun Ce? Menghadapi perjuangan terakhir Murong Yi, Yun Ce tertawa dingin. Tubuhnya meledak keluar dengan cepat, dengan tangannya masih memegang pedang besar yang berat, namun kecepatan gerakannya tidak lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Kemudian, tanpa melihat ke arah Murong Yi, pedang berat itu dengan santai menyapu ke atas. Badai angin berputar di tengah suara siulan. Pedang berat itu tidak benar-benar menyentuh tubuh Murong Yi, namun bahkan badai yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Murong Yi sama sekali. Tubuh Murong Yi langsung terlempar ke atas hingga ia berada hampir 10 kaki di udara. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba melompat dan melakukan perjalanan 10 kaki dalam satu lompatan. Pedang berat itu melengkung, dan dengan kejam menghantamkannya ke tubuh Murong Yi. Murong Yi terjatuh ke bawah seperti bola meriam yang keras. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan gemuruh panggung di bawahnya. Pecahan batu berserakan dan seluruh tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, terhempas ke atas panggung. Ketika pedang berat belum dicabut dan keduanya bertarung tanpa senjata, mereka hampir tidak bisa dianggap terbagi rata. Tapi begitu pedang berat itu dicabut, Murong Yi dikalahkan telak dan dihancurkan dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa melawan. Di tengah tatapan bingung semua orang, Yun Ce mendarat dari udara di sebelah area yang ditabrak oleh Murong Yi ke tanah. Dengan lambaian pedang berat itu, hanya suara ledakan yang terdengar saat sebagian besar panggung segera runtuh dan terbang ke atas. Tubuh Murong Yi juga terbang ke udara dan mendarat di depan Yun Ce. Saat ini, pakaian Murong Yi benar-benar compang-camping, dia berlumuran darah, wajahnya buram karena kotoran dan darah.
Meskipun matanya masih terbuka, matanya sudah tidak memiliki ekspresi apapun dan redup seperti abu mati. Yun Ce mengambil satu langkah ke depan, menjatuhkan pedang berat itu ke tanah, dan dengan angkuh menatap ke arah Murong Yi. Murong Yi, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu ingin melanjutkan, aku akan dengan senang hati mematuhinya. Kamu adalah murid istana dalam di alam profound sejati tingkat 9, namun dengan kekuatan penuhmu, kamu hanya mampu membuatku mengayunkan pedang beratku 3 kali. Kamu pasti merasa belum menunjukkan kekuatanmu. Tidak perlu terus berjuang, ucap Qin Wuyu berjalan mendekat, meskipun kamu bertindak dengan belas kasihan, luka Murong Yi masih tidak ringan dan dia tidak lagi memiliki energi untuk bertarung. Pertarungan ini, Yun Ce, kamu telah menang dengan kemenangan yang luar biasa. Dia telah melihat dengan jelas bahwa jika Yun Ce tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan ketiganya, keganasan dan kekuatan tak tertandingi dari pedang berat itu akan cukup untuk membubarkan perlindungan dari energinya yang hampir habis, dan menghancurkan Murong Yi menjadi daging pati. Yun Ce menyimpan pedang berat dan tidak berbicara lagi. Dia berdiri di sana sambil tersenyum tipis. Seluruh panggung telah lenyap, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Setiap murid di sekitar di dekatnya memiliki ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tertulis di wajah mereka. Ketika Qin Wuyu mengumumkan hasilnya, tidak hanya tidak ada yang bersorak keras, sebenarnya hanya ada medan keheningan yang mematikan. Konfrontasi antara praktisi dari alam profound sejati tingkat kedua dan praktisi dari alam profound sejati tingkat ke-9, perbedaan kekuatan dalam pertempuran ini sangat besar. Bagi semua orang, hasil dari pertempuran ini tidak menimbulkan ketegangan apapun, mereka datang hari ini hanya untuk menyaksikan kemegahan murid-murid istana dalam dan menyaksikan akhir yang menyedihkan dari seorang murid yang sombong. Mereka mengejek Yun Ce karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, menertawakannya karena bodoh dan idiot. Ia bahkan sempat menjadi bahan tertawaan saat berdiskusi di waktu senggang, mereka mengejeknya untuk menikmati perasaan superioritas intelektual dan mental. Hari ini, kebenaran mengejutkan yang muncul di hadapan mereka mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengejek Yun Ce. Orang ini, yang telah mereka tertawakan selama beberapa bulan, sudah berdiri di ketinggian yang hanya bisa mereka impikan, memandang rendah mereka semua. Mengingat kembali semua ejekan fasih yang ditujukan kepada Yun Ce, banyak murid istana luar memerah karena malu, dan beberapa orang yang baru saja meneriakkan hinaan benar-benar berharap mereka bisa menemukan lubang dan merangkak ke dalamnya. Semua orang menatap Yun Ce dengan tatapan kosong, tatapan mereka tidak pernah lagi menunjukkan rasa jijik seperti yang mereka tunjukkan sebelum pertandingan, yang menggantikannya adalah ekspresi kaget dan hormat yang mendalam, yang kemudian berkembang menjadi fanatisme dan pemujaan. Untuk menang atas lawan yang melampauinya sebanyak 7 level dan mengguncang seluruh stadion dengan satu gelombang pedang berat, di mata mereka, Yun Ce saat ini tampak hampir seperti karakter dalam mitos. Terutama 3 serangan yang menggemparkan dunia, yang cukup untuk membuat semua orang merasakan kejutan yang membekas. Qin Wuxiang perlahan berdiri dan menatap Yun Ce yang berdiri di tengah alun-alun dengan wajah penuh emosi yang mendalam. Dia bergumam dengan suara yang hanya bisa dia dengar, layak menjadi seseorang yang dipilih oleh Putri Chang Yue, alam profound sejati tingkat kedua yang mengendalikan pedang berat, dengan mudah mengalahkan alam profound sejati tingkat 9, memiliki aura yang mengancam namun sikapnya tertutup, sepertinya sederhana tetapi sebenarnya sangat tajam dan cerdik. Jenius seperti ini jarang terlihat sepanjang hidup seseorang. Selanjutnya, suara Qin Wuxiang yang jelas dan cerah terdengar, ini benar-benar pertempuran yang mengejutkan, namun brilian. Yun Ce, kamu mengalahkan Murong Yi, murid istana dalam, dan kamu mengendalikan pedang berat, yang tak seorang pun mampu mengendalikannya selama beberapa ratus tahun terakhir di istana Blue Wind, tanpa kecuali, semua ini sungguh menakjubkan. Dengan apa yang terjadi hari ini, menyebutmu sebagai jenius nomor 1 dalam 300 tahun terakhir di istana Blue Wind tidak akan berlebihan. Dan kamu masih muda, prospek masa depanmu tidak terbatas. Begitu Qin Wuxiang berbicara, kebisingan di alun-alun mereda. Setiap kata-katanya nyaring dan khusyuk, dan tak seorang pun merasa kata-kata itu dilebih-lebihkan. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi murid istana dalam, dan kamu akan menggantikan posisi Murong Yi di peringkat Heavenly Profound. Selain itu, berdasarkan penampilanmu hari ini, kamu akan diizinkan memasuki aula tertinggi kapan saja, dan tidak akan ada batasan pada jumlah teknik profound dan seni profound yang kamu pilih, atau berapa lama kamu menyimpannya. Kamu juga akan dianugerahi pelet transformasi naga skala emas. Setelah Qin Wuxiang selesai berbicara, seluruh kerumunan langsung menjadi gempar.
Untuk mendapatkan hak memasuki aula tertinggi kapan saja, dan dapat memilih teknik profound dalam jumlah tak terbatas, dapat dikatakan bahwa ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya di Istana Bluewind. Penghargaan ini saja, sudah tak terukur. Dan yang benar-benar mengejutkan orang-orang adalah, pelet transformasi naga skala emas, yang dia bicarakan. Pelet transformasi naga skala emas adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Kekaisaran Bluewind, pelet bermutu tinggi yang diimpikan semua orang untuk dimiliki. Sementara semua murid sangat iri dengan penghargaan ini, tidak ada yang menganggapnya berlebihan. Karena penampilan Yun Che hari ini benar-benar layak mendapat hadiah semacam ini. Adapun Murong Yi yang baru saja terbaring di sana, ia telah menjadi karakter utama dari acara pada awalnya, namun sekarang ia telah dilupakan. Tatapan semua orang terfokus pada Yun Che, dan praktis tidak ada yang melihat langsung padanya. Murong Ye melangkah ke depan, membantu Murong Yi bangkit, dan bersiap untuk pergi sambil mengatupkan giginya. Saat dia mengambil 2 langkah, sosok Yun Che terdengar dari belakangnya. "Jadi, kamu akan pergi begitu saja?" Tubuh Murong Ye bergetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan berbalik dengan susah payah. "Yun Che, sebaiknya kamu tidak melakukan intimidasi secara berlebihan. Sepupuku adalah satu-satunya putra Jenderal Besar Daratan Utara. Kamu benar-benar telah menyinggung sepupuku hari ini. Tunggu saja untuk menyesalinya." Ucap Murong Ye ekspresinya tegas namun isi perutnya lembut. Saat dia berbicara, tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdetak lebih kencang. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kenyataannya, sebagai orang yang selalu membual tentang kejeniusannya, perbedaan antara dia dan Yun Che tidak kurang dari jarak antara langit dan bumi. Di depan Yun Che, apalagi sombong, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjilat sepatunya. "Kakak senior Murong, tidak perlu terlalu gugup. Saya hanya ingin mengingatkan Murong Yi tentang sesuatu." Ucap Yun Che tersenyum ringan. "Saat itu, ketika kami menjadwalkan pertarungan, kami sepakat di depan orang banyak bahwa, jika saya kalah, Anda dapat menghukum saya sesuka Anda, tetapi jika Anda kalah, Anda harus menyetujui 3 tuntutan saya, dan Anda pastinya tidak bisa menolak tuntutan ini. Murong Yi, kamu tidak mungkin melupakan hal ini bukan? Tidak apa-apa jika Anda lupa, siapapun yang hadir pada saat itu dapat membantu Anda mengingat, Kepala Istana Qin juga menjadi saksi pada saat itu." "Kamu," ucap Murong Yi, wajahnya yang terluka parah tiba-tiba berubah menjadi ungu, dan bibirnya bergetar. Setelah itu, matanya berputar ke atas, dan langsung pingsan karena marah. Siluet putih melintas di depan Yun Che dan Feng Bai muncul, berdiri di antara dia dan Murong Yi. Untuk mengakhiri pertarungan yang telah ditentukan ini dengan kesimpulan seperti itu, ekspresi Feng Bai sangat jelek, tapi senyuman dingin masih tersungging di sudut mulutnya. "Yun Che, tidak buruk, sayangnya, untuk anak nakal liar tanpa latar belakang sepertimu menjadi begitu sombong, kamu akan membayarnya dengan pahit nanti." Yun Che membalas senyuman dingin serupa, "Ada banyak orang yang ingin aku membayar dengan pahit, tapi jika mereka tidak menjadi lumpuh, mereka akhirnya mati. Saya sebenarnya sangat menantikan untuk melihat, siapa berikutnya yang ingin saya bayar dengan pahit." Mata Feng Bai menyipit tajam dan seberkas rasa dingin muncul di alisnya. Dia berbalik, dan membawa Murong Ye dan Murong Yi yang tidak sadarkan diri pergi. "Kakak ipar, kakak ipar!" Teriak Xia Yuanba membuang banyak energi untuk akhirnya menembus lapisan orang, dan berjalan ke depan Yun Che. Wajahnya memerah, dan berseru dengan emosi yang ekstrim, "Saya baru tahu, kakak ipar pasti akan menang. Wah, kakak ipar, Anda benar-benar menjadi sekuat ini sekarang. Aku mengagumimu. Jika kakak perempuanku tahu bahwa kakak iparku bukan lagi orang dengan pembuluh darah yang dalam dan lumpuh, dan telah menjadi sekuat ini, dia pasti akan sangat terkejut." Hehehe. Yun Che tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa kecil. Mendengarkan kata-kata Xia Yuanba, gambaran Xia Qingyue tidak dapat ditahan karena terlintas dalam kesadarannya. Waktu 1 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan klan Xiao dan di tahun ini, dia akan sering memikirkannya. Tanpa menyebutkan hal lain, mereka telah memberi hormat kepada langit dan bumi, memasuki kamar pengantin, dan melalui pertunangan berusia 16 tahun, dia telah menjadi istri resmi Yun Che. Dengan identitas ini, mustahil baginya untuk melupakan Xia Qingyue. Dia melihat ke samping, dan langsung mengidentifikasi 4 orang yang telah menindas Xia Yuanba di tengah kerumunan. Begitu keempat orang itu bertemu dengan tatapan Yun Che, tubuh mereka mengecil, dan mereka semua menunjukkan senyuman yang sangat tersanjung.
Mereka awalnya datang hari ini untuk menyaksikan Yun Ce mempermalukan dirinya sendiri dan melampiaskan amarah mereka, namun mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang murid dari peringkat alam profound surgawi akan dikalahkan seperti anjing olehnya. Sekarang, bahkan jika mereka diberi 100 nyali, mereka pasti tidak akan menyentuh Xia Yuanba, dan mereka akan bekerja keras untuk menjilatnya. Ini termasuk beberapa murid yang akrab dengan Xia Yuanba dan mengejeknya karena kekuatannya yang sangat rendah. Sekarang setelah mereka melihat hubungannya dengan Yun Ce, usus mereka langsung berubah menjadi hijau. Sambil berkeringat, mereka juga diam-diam memikirkan bagaimana cara meminta maaf kepada Xia Yuanba, bagaimana mereka harus berusaha menjaga hubungan baik dengannya di masa depan, dan seterusnya. Kakak Yun, kamu benar-benar terlalu perkasa, terlalu kuat, ucap seorang pemuda yang lembut dan cantik maju ke depan, dan berseru dengan penuh semangat. Yun Xiaofan, melihat pemuda yang dia temui selama ujian masuk istana, Yun Ce tersenyum ringan, kamu benar-benar bisa tinggal di istana Blue Wind. Yun Xiaofan mengangguk, ini semua berkat bantuan kakak Yun, saya mendapat kesempatan kedua dalam ujian dengan instruktur Qin dan lulus dengan lancar. Kalau tidak, aku tidak hanya tidak bisa tinggal di sini, aku juga harus pergi dengan tubuh penuh luka. Kakak Yun, kamu bukan hanya dermawan terbesarku, kamu juga idolaku. Dalam 5 tahun ini di istana yang mendalam, mencapai levelmu akan menjadi tujuan tertinggiku. Haha, semoga beruntung. Istana luar hanyalah tempat tinggal sementara Anda, tujuan Anda adalah istana dalam. Saya pasti akan bekerja keras. Ucap Yun Xiaofan mengepalkan tangannya dan berkata dengan keyakinan. Di pinggiran, menyaksikan Yun Ce, yang telah menjadi fokus seluruh alun-alun, Lan Suerwo benar-benar lega, wajahnya sekarang menampakkan senyuman bahagia yang tiada taraf. Dia sendiri tidak bisa melihat betapa lembut dan indahnya senyumannya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa bangga yang mendalam yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Dalam jangka waktu yang lama dia berhubungan dengan Yun Ce, dia tahu bahwa dia jelas bukan orang yang berbicara tanpa berpikir atau orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan bahwa dia memiliki kemampuan mengejutkan untuk melawan mereka yang beberapa tingkat lebih kuat darinya. Oleh karena itu, ketika dia menantang Murong Yi, dia sebenarnya tidak memiliki sikap yang sangat pesimis, tapi dia tidak pernah mengira Yun Ce telah menjadi kuat sejauh ini, dan dia tidak hanya mengalahkan Murong Yi, dia juga telah benar-benar menguasainya. Setelah pertarungan dengan Murong Yi berakhir, Yun Ce ditarik kembali ke tempat tinggalnya oleh Lan Suerwo. Luka di pinggang Yun Ce tidak ringan karena kedalamannya setidaknya setengah inci, dan tumpahan darah segar menodai sebagian besar pakaiannya menjadi merah. Setelah Lan Suerwo membersihkan lukanya, dia dengan hati-hati mengoleskan obat yang telah dia siapkan sebelumnya dan membalut pinggangnya erat-erat dengan perban. Meski luka yang dideritanya jauh lebih ringan dari perkiraannya, luka mengejutkan dan noda darah masih membuat hatinya sakit. Kakak senior, jangan khawatir, lukanya tidak terlalu parah. Sesuatu seperti ini akan sembuh dengan sangat cepat. Ucap Yun Ce sedikit tersenyum. Dengan tubuh yang diasah oleh Jalan Agung, dia dapat pulih secara signifikan hanya dalam 10 hari ketika peri kecil hampir membunuhnya sebelumnya, apalagi luka kecil seperti ini. Sepanjang seluruh proses, tatapan lembutnya tertuju pada Lan Suerwo sepanjang waktu. Tindakan Lan Suerwo kasar dan canggung, ternyata dia jarang, atau mungkin dia belum pernah membersihkan dan mengoleskan obat pada luka seseorang sebelumnya. Seluruh tubuh dan jiwanya dipenuhi kehangatan oleh fakta ini. Tapi, baju baru yang dibuatkan kakak senior untukku ternoda. Ucap Yun Ce mengangkat pakaian latihannya yang sebagian besar berlumuran darah segar, dan bahkan memiliki lubang besar, dia berkata dengan putus asa. Tidak apa-apa, aku masih bisa membuatkannya untukmu lagi. Selama kamu baik-baik saja. Setelah mengikat simpul terakhir, Lan Suerwo basah kuyup oleh keringat. Dia masih ingat dengan jelas saat Yun Ce terkena tombak Murong Yi. Dia merasa seolah-olah hatinya tenggelam ke dalam jurang terdalam pada saat itu juga. Meskipun luka Yun Ce saat ini menyakitkan hatinya, pada saat yang sama, itu juga membuatnya merasa seolah-olah telah kembali ke surga. Benarkah? Mendengar kata-kata Lan Suerwo, Yun Ce, dalam sekejap, tertawa gembira. Itu adalah janji yang akan dibuat seorang gadis kepada suaminya sendiri. Kakak senior tahu itu bukan? Apakah kamu akhirnya bersedia bersama denganku? Kamu, ucap Lan Suerwo wajahnya menjadi merah dalam sekejap, dan perasaannya menjadi sangat kacau. Dia menggigit bibirnya, dan menegakkan wajahnya dengan susah payah. Huff, aku menikah dengan playboy.
Aku belum pernah menceramahimu karena menyinggungku sebelumnya, beraninya kamu mencoba melampaui batasmu. Lain kali, jangan berani-berani mencuri ciuman dariku lagi. Yah, jika aku tidak bisa mencuri ciuman, apakah itu berarti aku bisa menciummu terlebih dahulu? Ucap Yunce tertawa kecil. Wajah tegas Lan Suerwo bahkan tidak sedikit pun menakutkan, namun malah menunjukkan sedikit kelucuan seorang gadis. Dalam hal hubungan, pengalaman Lan Suerwo seperti selembar kertas kosong. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Yunce? Dengan satu kalimat dari Yunce, perasaannya menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Sebelum dia bisa memikirkan apapun untuk dibantah, tangannya tiba-tiba terasa hangat. Tangan kecilnya yang berkeringat sudah dipegang dengan lembut oleh Yunce. Di depannya, Yunce tersenyum hangat dan wajahnya perlahan mendekat, aroma pria yang membuat jantungnya berdetak perlahan semakin dekat. Apa yang kamu coba lakukan? Ucap Lan Suerwo secara naluriah menarik tubuhnya kembali dan bertanya dengan gugup. Sebelumnya, aku mencuri ciuman dan menakuti kakak senior. Itu adalah kesalahanku. Jadi untuk menebusnya untuk kakak senior, aku harus sekali lagi mencium kakak senior dengan serius. Ucap Yunce berkata dengan lembut. Setiap kata-katanya, menyebabkan detak jantung Lan Suerwo semakin cepat. Saat dia kebingungan, wajah Yunce sudah sangat dekat. Dia bisa dengan jelas merasakan napas hangat pria itu dengan lembut membelai wajahnya. Jika dia tidak mundur sekarang, detik berikutnya, bibirnya akan dicium lagi olehnya. Alasannya memberitahunya bahwa dia harus segera menghindarinya, tapi wanita, bukanlah makhluk hidup yang mengutamakan alasan. Detak jantungnya semakin cepat, kemerahan di wajahnya sudah menyebar ke lehernya, tapi dia masih tidak melakukan gerakan apapun untuk menghindarinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia pada dasarnya tidak bisa menolak pelanggaran semacam ini. Sebaliknya, dia memiliki perasaan rindu dan harapan tertentu yang tidak dapat dia pahami. Tiba-tiba, dia bisa merasakan bibirnya sendiri akhirnya ditekan dengan ringan, dan pinggangnya juga diam-diam dililit oleh sebuah lengan. Tubuhnya menegang dan pandangannya menjadi kabur. Perlahan, dia mulai menutup matanya. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka, dan suara yang hangat, ditambah dengan tawa yang keras, menyebar ke seluruh ruangan. Hahaha, Yunce, bajingan kecil, penampilanmu hari ini sungguh luar biasa. Benar saja, kamu sekali lagi memberiku kejutan yang bagus. Jadi, apapun yang terjadi, aku secara pribadi harus menyerahkan pelet transformasi naga skala emas ini padamu. Ucap Qin Wuyu membawa hembusan angin saat dia melangkah ke dalam ruangan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah dia dihentikan oleh dinding batu di depannya, sepasang matanya langsung melebar bahkan lebih besar dari sepasang mata sapi. Di depannya, dada Yunce terbuka, pinggangnya dibalut perban, lengan kirinya dipegang erat di pinggang tipis Lan Suerwo, dan saat ini sedang mencium bibirnya dalam-dalam. Lan Suerwo berteriak kaget, dia melarikan diri dari pelukan Yunce dengan kecepatan kilat. Dia tanpa daya berbalik dan menutupi wajah cantiknya yang saat ini memerah dengan sepasang tangannya. Namun Yunce tetap tenang. Saat dia dengan tidak puas menjilat air liur beraroma di sudut bibirnya, dia dengan tenang berkata, "Instruktur Qin, Anda di sini." Aku, ucap Qin Wuyu tercengang. Bibirnya melengkung dan matanya sipit saat dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tergagap, memasuki ruangan yang salah. Kalian berdua, ayo, lanjutkan. Ucap Qin Wuyu berkata sambil mundur. Ketika dia sampai di pintu, dia bahkan jatuh ke lantai karena tersandung ambang pintu. Sudah jelas bahwa dia bahkan tidak berpaling untuk melihat kemana dia pergi. Setelah berjuang untuk berdiri, bahkan tanpa berani mengangkat kepalanya untuk melihat mereka lagi, dia melarikan diri dari penginapan. Yunce menatap setiap gerakannya, hingga saat dia melarikan diri. Dia kemudian berkata dengan lembut, dia sudah sangat tua tapi dia masih belum bisa melihat kakak senior dan aku bermesraan. Dia benar-benar melebih-lebihkan. Kakak senior, ayo lanjutkan. Siapa yang akan melanjutkan? Aku masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Aku tidak bisa diganggu dengan kamu lagi. Ucap Lan Suerwo meraih pakaian latihan Yunce yang robek dan berlumuran darah, lalu berlari keluar ruangan dengan wajah memerah sambil meninggalkan sedikit aroma wanginya. Yunce tidak mengejarnya. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke bibirnya sambil tertawa puas. Dia kemudian dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, itulah mengapa
Kekuatan pesona seorang pria, sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah dia sudah menikah atau belum. Yun Che berdiri, mengenakan kemeja yang dipilihnya secara acak, dan berjalan ke pintu. Tepat ketika dia hendak menutup pintu, dia melihat Qin Wuyu kembali dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. "Instruktur Qin, apakah Anda masuk ke ruangan yang tepat kali ini?" Ucap Yun Che tertawa. Kamu bajingan." Ucap Qin Wuyu, sudut mulutnya bergerak-gerak. Kemudian, dia menghela nafas panjang dan masuk ke kamar. Dia duduk di depan meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dengan teko, dan meneguknya. Di mata Yun Che, tindakan ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tampak seolah-olah dia menekan keheranannya. "Instruktur Qin, apakah Anda secara pribadi di sini untuk memberikan saya pelet transformasi naga skala emas?" Ucap Yun Che duduk di depan Qin Wuyu dan bertanya. Namun, Qin Wuyu tidak mengangguk pada pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatapnya dan berkata dengan nada yang aneh, "3 bulan lalu, kamu bilang kamu dan Sueruo, selama periode waktu itu, tidur bersama. Aku punya kecurigaan tapi aku tidak menyangka, kamu." Ucap Qin Wuyu mengerutkan kening. "Aku menyukai kakak senior Lan Sueruo, dan kakak senior Lan Sueruo juga menyukaiku. Bukankah itu kejadian yang sangat normal?" Kata Yun Che dengan tenang. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, menatap langsung ke mata Yun Che, dan dia berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tahu identitas dan latar belakang Sueruo?" Yun Che terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, tapi dari temperamen dan cara bicara kakak senior, dan bahkan banyak perasaan yang kudapat darinya, kakak senior Sueruo pasti memiliki latar belakang yang mulia. Tapi aku tidak pernah berinisiatif untuk menanyakan hal itu padanya, dan tidak pernah dengan sengaja bertanya kepada orang lain tentang hal itu. Jika dia tidak ingin aku mengetahuinya, aku hanya akan mempersulitnya jika aku mencoba menanyakannya. Dia secara alami akan memberitahuku ketika menurutnya ini saat yang tepat untuk mengatakannya. Kamu tidak tahu identitasnya, tapi kamu berani melakukan hal seperti itu padanya. Kamu benar-benar, sungguh, Ucap Qin Wuyu sekali lagi menghela nafas. Dia menggaruk kepalanya karena frustrasi, lalu mengangkat kepalanya. "Karena dia masih belum memberitahumu, maka izinkan aku memberitahumu. Aku akui kamu adalah seorang jenius yang jarang terlihat sekali dalam 1 abad. Bukan hanya aku, bahkan kakak laki-lakiku Qin Wuxiang sangat terkejut dengan penampilanmu hari ini. Tapi, saat ini kamu masih terlalu muda, dan masih sedikit pemula. Meskipun di seluruh kerajaan Blue Wind ini, jika dibandingkan dengan semua pemuda di generasi ini, kamu bisa dianggap sebagai salah satu dari mereka yang berada di puncak. Namun, di panggung sebenarnya, pada dasarnya kamu tidak memiliki kemampuan apapun untuk menyebabkan kegemparan besar apapun di kekaisaran. Aku berharap, setelah kamu mendengar apa yang akan aku katakan, kamu akan menggunakan kesempatan ini untuk memikirkan tingkat kekuatanmu saat ini. Kemudian, pertimbangkan secara objektif apakah kamu memiliki cukup kemampuan dan keberanian untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi. Jika kamu pikir kamu bisa bertindak tanpa takut akan konsekuensinya, maka, lindungi Sueruo dengan sekuat tenaga. Jika kamu tidak memiliki keyakinan ini, maka, silakan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri darinya. Demi masa depannya, dan terlebih lagi, untuk hidupmu sendiri." Mendengar ini, Yun Che terkejut. Kata-kata Qin Wuyu sangat berat. Dengan berat hati, Yun Che mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ekspresi tegas, "Identitas kakak senior Sueruo. Apa itu?" Setiap kata yang keluar dari Qin Wuyu diartikulasikan dengan sangat jelas. Chang Yue, satu-satunya putri Kaisar Blue Wind saat ini, dan satu-satunya putri Istana Kekaisaran Blue Wind, bergelar Putri Bulan Biru. Ekspresi Yun Che menegang dan pupil matanya mulai bergetar hebat. Nama Lan Sueruo berasal dari ibunya. Nama belakang ibu putri Chang Yue adalah Lan, dan dia meninggal ketika sang putri berusia 14 tahun. Sebelum dia meninggal, dia mengubah nama sang putri menjadi Sueruo, berharap dia akan tetap murni seperti salju putih, dan menjauhkan diri dari korupsi dan ketidakmurnian dunia. Mungkin karena pada saat itu, ibunya sudah merasakan krisis yang akan terjadi di Istana Kekaisaran, dan berharap putri Chang Yue dapat menjauhkan diri dari kekacauan dan melindungi hidupnya sendiri. Putri Bulan Biru. Dia sebenarnya, Putri Bulan Biru. Gumam Yun Che dengan sedikit lesu. Karena dia adalah Putri Bulan Biru, mengapa dia berada di kota Bulan Baru pada waktu itu? Ucap Yun Che bertanya dengan linglung. Qin Wuyu tidak langsung menjawabnya, dan bertanya balik, "Yun Che,
apakah kamu tahu kondisi keluarga kekaisaran Blue Wind saat ini? Yun Che berpikir sejenak, dan dengan ringan mengangguk, saya tahu sedikit. Kakak senior Sikong telah menyebutkannya secara singkat kepada saya sebelumnya. Tampaknya kaisar sedang sakit parah, dan putra mahkota Changlin serta pangeran ketiga Changsuo, diam-diam bersiap untuk berebut kursi kaisar berikutnya. Mereka juga masing-masing terhubung dengan Sekte Xiao dan Burning Heaven Clan. Saat dia berkata sampai di sini, hati Yun Che tertahan. Kaisar sedang sakit parah. Tidak heran mengapa kedalaman mata Lan Sueruo selalu menyembunyikan kesedihan yang mendalam, jadi itulah alasannya. Itu benar, ucap Qin Wuyu mengangguk, lalu mulai menceritakan secara detail. Itu terjadi sekitar 3 tahun lalu. Kaisar tiba-tiba jatuh sakit dan tidak dapat pulih, dan tidak ada dokter di istana yang memiliki metode penyembuhan. Saya mengundang tabib sakti nomor 1 yang diakui publik, Gu Qiuhong, untuk mendiagnosis dan merawat kaisar. Kesimpulan yang didapatnya adalah bahwa kaisar telah bekerja terlalu keras selama bertahun-tahun, dan sudah ada penyakit tersembunyi di sekujur tubuhnya. Dengan angin dingin saat itu, semua penyakit tersembunyi muncul dan merusak pembuluh darah kehidupannya, membuat vitalitasnya menjadi sangat lemah. Kerusakan pada pembuluh darah kehidupan tidak dapat disembuhkan dengan obat apapun, tidak ada cara lain selain diberi nutrisi sepanjang siang dan malam dengan makanan yang sangat bergizi. Mendengar ini, Yun Che segera mengerutkan kening. Apakah ada gejala semacam ini? Beberapa puluh tabib terkenal di seluruh negeri juga diundang setelah itu, dan mereka semua menyimpulkan bahwa kaisar tidak memiliki penyakit apapun, hanya saja tubuhnya sangat lemah. Dan semua kesimpulan ini secara langsung membuktikan kebenaran perkataan tabib sakti Gu Qiuhong. Dan Gu Qiuhong juga mengatakan sebelumnya, kerusakan pada pembuluh darah kehidupan tidak dapat disembuhkan dengan obat apapun. Jika kaisar mendapat gizi yang baik, dia bisa hidup paling lama 5 tahun. Sebagai tabib nomor 1 di Kekaisaran Blue Wind, Gu Qiuhong tidak pernah mengucapkan kata-kata tak berdasar dalam seni pengobatan. Sekarang sudah 3 tahun, yang juga berarti masa hidup kaisar saat ini paling lama 2 tahun lagi. Bulan lalu, kakak laki-lakiku bahkan memasuki istana dan bertemu kaisar. Ketika dia kembali, dia berkata bahwa kulit kaisar sangat buruk, dan nafasnya lemah. Jangankan 2 tahun, sulit mengatakan apakah dia bisa bertahan 1 tahun atau tidak. Kata Qin Wuyu menghela nafas panjang. Dan dia berkata lagi, Sekte Xiao dan Burning Heaven Clan diam-diam memiliki ambisi selama ini, mengincar hak istimewa yang dapat mengendalikan dunia. Keluarga kekaisaran selalu berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, dan keluarga kekaisaran juga memiliki hubungan baik dengan Villa Pedang Surgawi. Dengan Villa Pedang Surgawi membatasi mereka, Sekte Xiao dan Burning Heaven Clan juga tidak berani merebut kekuasaan keluarga kekaisaran. Namun, mereka yang secara langsung merebut dan keluarga kekaisaran secara sukarela meminjam pengaruh mereka adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Yang terakhir, mereka dapat membiarkan pengaruhnya perlahan-lahan menembus ke dalam keluarga kekaisaran sedikit demi sedikit melalui Changlin atau Changsuo. Ketika saatnya tiba, meskipun nama keluarga kekaisaran tetap Chang, kekuatan utama akan berada dalam kendali Sekte Xiao atau Burning Heaven Clan. Bahkan Villa Pedang Surgawi tidak akan bisa berkata apa-apa. Jika itu masalahnya, maka kemungkinan besar Sekte Xiao dan Burning Heaven Clan adalah pihak yang mengambil inisiatif memikat Changlin dan Changsuo. Kata Yun Che dengan tenang. Itu benar, ucap Qin Wuyu mengangguk dan kemudian menjelaskan keseluruhannya. Yun Che tertegun. Dia akhirnya memecahkan teka-teki mengapa Lan Sueruo begitu baik padanya, sampai-sampai rela mengambil risiko bahaya besar untuk menyelamatkannya. Setelah mengetahui kebenarannya, dia juga tidak tahu bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Keluarga Kekaisaran Blue Wind memiliki jenis seni profan khusus, yang disebut seni rahasia hati raja. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran yang juga baik hati dan murni hatinya yang dapat mengembangkannya. Dari 7 pangeran dan 1 putri, Putri Chang Yue adalah satu-satunya yang berhasil mengembangkan seni rahasia hati raja. Dengan seni rahasia hati raja, seseorang dapat mengintip nasib dan keberuntungan seseorang sampai batas tertentu. Putri Chang Yue mungkin melihat nasib dan keberuntungan luar biasa pada dirimu menggunakan seni rahasia hati raja. Itu ditambah dengan penampilan mengejutkanmu di Istana Blue Wind, membuatnya memilihmu tanpa ragu-ragu. Sekarang, apakah kamu mengerti apa yang aku maksud dengan keyakinan? Ucap Qin Wuyu berbalik, dan berkata dengan penuh arti. Saya pada dasarnya sudah mengerti. Setidaknya, saya harus mewakili keluarga Kekaisaran Blue Wind untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind untuknya.
Ucap Yun Ce memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tidak, hanya ini saja, tidak bisa dianggap sebagai keyakinan. Lagi pula, yang ada hanya keberhasilan dan kegagalan dalam berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Win, dan tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati. Ucap Qin Wuyu melanjutkan, 2 tahun lalu, menemukan orang yang tepat hanyalah salah satu alasan mengapa Putri Chang Yue meninggalkan kota kekaisaran. Alasan yang lebih penting adalah, untuk melarikan diri dari orang yang menakutkan. Siapa? Ucap Yun Ce sedikit mengangkat kepalanya. Tempat keempat dalam turnamen pemeringkatan Blue Win sebelumnya, putra tertua Master Burning Heaven Clan, Fen Duanhun, yang juga merupakan Master Klan muda Burning Heaven Clan, Fen Juecheng. Ucap Qin Wuyu berbalik, menepuk bahu Yun Ce, dan berkata lagi. Semua yang perlu aku katakan telah dikatakan. Mengenai apa yang kamu pilih untuk dilakukan, pertimbangkan baik-baik untuk sementara waktu. Alasan Putri Chang Yue tidak pernah berani memberitahumu identitasnya juga karena dia takut kamu akan terlibat dalam perselisihannya. Di sisi lain, itu juga karena kamu terlalu tidak berarti. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan yang cukup, aku yakin dia pasti sudah memberitahumu semuanya sejak lama, karena yang paling dia butuhkan adalah bahu yang bisa dia andalkan. Tapi kamu, setidaknya kamu yang sekarang, pada dasarnya tidak mampu menjadi bahu itu setidaknya selama 10 tahun. Sebaliknya, kamu pasti akan menjadi bebannya dan belenggu lain bagi jiwanya. Saya telah menempatkan pelet transformasi naga skala emas di atas meja. Jika kamu berhasil menyempurnakannya, maka itu akan membuat kekuatanmu meningkat hingga tingkat ketiga dari alam profound sejati. Pikirkanlah baik-baik. Ucap Qin Wuyu pergi dengan langkah kaki yang berat. Yun Ce tidak menyuruhnya pergi dan malah berdiri bingung di tempat untuk waktu yang lama.